Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan singkat ini, izinkan saya menyampaikan kultum tentang taubat yang tidak diterima Allah. Saudara sekalian, taubat adalah pintu rahmat Allah yang senantiasa terbuka lebar bagi hambanya yang berdosa. Umat Islam bisa bertaubat kapan saja dan di mana saja. Dan Allah selalu dengan senang hati menyambut hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Namun, kita harus memahami bahwa tidak semua taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kondisi-kondisi khusus yang membuat taubat seseorang menjadi tidak sah atau tidak lagi berlaku. Salah satu kondisi taubat yang ditolak adalah bertaubat saat ajal menjelang atau sakaratul maut, di mana nyawa sudah berada di tenggorokan. Taubat yang sah dan dapat diterima Allah adalah taubat yang dilakukan saat kita masih memiliki kehendak bebas dan pilihan untuk kembali ke jalan yang benar sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saat akal kita masih sempurna dan ajal belum menjelang. Selain itu, taubat yang tidak akan diterima Allah adalah taubat yang dilakukan ketika matahari sudah terbit dari barat yang menjadi salah satu tanda datangnya kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya." Hadis riwayat Muslim. Jadi, sebelum ajal tiba dan sebelum tanda-tanda kiamat besar datang, kita sebaiknya segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Jangan berkata, "Nanti saja," atau "Masih ada hari esok." Karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita dan kita tidak tahu kapan kiamat akan datang. Lalu, apakah taubat yang dilakukan sebelum kedua waktu tersebut sudah pasti diterima? Belum tentu. Taubat yang dilakukan tanpa penyesalan atau tetap melakukan dosa-dosa setelah bertaubat, maka taubatnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat sejati menuntut adanya penyesalan yang mendalam, berjanji untuk tidak mengulangi, dan segera meninggalkan perbuatan maksiat apapun yang sedang dilakukan. Jika seseorang mengaku bertaubat dari mencuri, tapi ia masih berencana mencuri di lain waktu, maka taubatnya hanyalah dusta yang tak bernilai di mata Allah. Taubat yang diterima adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang murni, tulus, dan diikuti oleh perbaikan diri yang konsisten setelahnya. Ini bukan sekedar ucapan lisan, melainkan perubahan perilaku total dari kegelapan menuju cahaya, dari maksiat menuju ketaatan. Taubat yang diterima adalah yang membuat pelakunya merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya memohon ampun kepada Allah, tapi juga meminta maaf kepada mereka yang mungkin dirugikan oleh perbuatan kita. Inilah tanda bahwa kita sedang bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Maka jangan pernah menunda taubat. Selagi napas masih dikandung badan dan matahari belum terbit dari barat, bersegeralah kembali kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh dan tulus. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat, menambah wawasan, serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.